Peredaran narkoba sasar buruh pelabuhan. Narkoba modus pengiriman paket fiktif dimusnahkan. Perempat final China Master 2020. Kompas Kaltim hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain ketiga sorotan tadi, informasi seputar Isra Nur diperiksa Kejati terkait korupsi DBON akan kami sajikan dalam Kompas Kaltim. Bersama saya Albertino, Kompas Kaltim selengkapnya hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Personil Polsek kawasan Pelabuhan Samarinda menangkap 2 pria pengedar sabu. Hasilnya, pelaku mengaku menyasar para tenaga kerja buruh di pelabuhan. Peredaran narkoba di Samarinda terus mencari sasaran korbannya. Kali ini pengedar menyasar buruh yang bekerja di Pelabuhan Samarinda. Hal ini terungkap saat Polsek kawasan Pelabuhan berhasil mengungkap 2 bandar narkoba. Polisi menangkap 2 pria di tempat yang berbeda di kawasan Pelabuhan. Pelaku berinisial HA dan AA merupakan pengedar yang diintai sejak lama. Dari tangan tersangka, polisi menyita 44 poket sabu yang siap edar. Akibatnya, pelaku kini ditetapkan tersangka dan diancam Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun. Kami mengamankan sekitar 44 poket ini juga kita amankan beserta kendaraan dan handphonenya. Alhamdulillah dari 2 kasus ini kami bisa mengamankan barang bukti yang cukup besar dan kita bisa cegah untuk disalurkan atau diedarkan kepada masyarakat, khususnya karyawan, khususnya buru-buru pelabuhan yang ada di kawasan pelabuhan. Kini polisi masih bekerja untuk mengungkap asal narkoba yang dimiliki tersangka untuk memutus peredaran tersebut. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperketat pengawasan dapur makan bergizi gratis. Langkah ini untuk memastikan kualitas makanan yang disalurkan selalu segar, aman dikonsumsi, serta mengantisipasi terjadinya keracunan. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengecek langsung dapur penyedia makanan program makan bergizi gratis di Jalan Sulawesi, Pontianak, Kalimantan Barat. Krisantus memastikan kualitas makanan yang akan disalurkan ke sekolah-sekolah tetap segar, bergizi, dan aman untuk dikonsumsi. Krisantus juga menyoroti pentingnya peran Badan Gizi Nasional sebagai filterisasi terakhir sebelum makanan didistribusikan, sehingga kasus keracunan atau makanan basi seperti yang terjadi di beberapa provinsi lain tidak terjadi di Kalimantan Barat, sehingga masyarakat Kalbar diminta untuk tidak khawatir. Provinsi lain banyak kejadian-kejadian makan bergizi gratis ini menjadi makanan berpenyakit gratis. Tentu saya harus antisipasi di Kalimantan Barat ini. Oleh sebab itulah maka saya tinjau dapur MBG pada hari ini. Saya pikir kerja ini sangat sederhana. Jadi tergantung Badan Gizi Nasional itu filterisasi terakhirnya sebelum makanan di-drop ke sekolah, diperiksa dulu kesegaran dari makanan itu sehingga tidak terjadi keracunan, tidak terjadi makanan basi ketika sampai di sekolah. Sementara itu, Kepala Regional MBG Wilayah Kalbar Agus Kurniawi memastikan makanan yang akan disalurkan ke sekolah segar dan bergizi melalui dan pemantauan langsung ahli gizi. Pengawasan daripada makanannya sendiri, setiap mau berangkat ke sekolah mereka harus membawa sampel dari makanan tersebut. Nanti guru yang akan mencicipi terlebih dahulu. Kalau ketika guru mengatakan oke, makanan ini bagus, tidak berbau,
dan masih segar, silakan turun dari kendaraan. Tapi kalau sudah kurang bagus, jangan pernah diturun. Perintahnya seperti itu. Kalau ahli gizi memang dia standby di dapur. Dia yang memastikan takaran gizi itu berapa per hari. Karena mereka membuat siklus menu setiap per minggu. Dengan pengawasan ketat serta pendampingan dari ahli gizi, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap program makan bergizi gratis dapat berjalan optimal, serta memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak di Kalimantan Barat. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Isra Nur, Gubernur Kalimantan Timur periode 2019-2024 hadir memenuhi panggilan kejaksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON Kaltim. Isran diperiksa selama 7 jam. Memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Isra Nur, Gubernur Kalimantan Timur periode 2019-2025 hadir sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON Kaltim. Isra diperiksa kurang lebih selama 7 jam Senin sore tadi. Isra diperiksa sebagai gubernur pertama di Indonesia yang membuat SK DBON Kaltim saat masih menjabat pada 2023 lalu. Isran turut prihatin dengan sudah ditetapkannya 2 tersangka lebih dulu dalam kasus tersebut. Ia pun mengenal sosok kedua tersangka yang merupakan stafnya saat menjabat. Zairin Zain, mantan Bapeda 2019, dan Agus Hari Kusuma, Ketua Dispora Kaltim hingga saat ini. Terkait apa Pak yang paling tugas sebagai gubernur yang menandatangani SK Debon kan iya saya tandatangani. Kemudian yang lain-lainnya banyak. Apa bagus. Yang Debon ini baru sekali sudah ada tersangkanya. Kan itu Debon itu termasuk yang pertama kali di Indonesia itu di Kaltim. Setelah keluarnya Perpres 86 nomor 2021 ya. Nah, jadi mungkin petunjuk teknisnya itu masih belum banyak dibuat oleh pusat. Nah, baru Oktober 2024 baru keluar Permen Pora mengenai Debon itu. Usai diperiksa, Isran langsung bertolak ke kediamannya. Sementara itu, mengenai adanya tersangka lain, Kejati Kaltim masih terus bekerja dalam mengusut tuntas perkara ini. Baik, terima kasih. Jadi pada hari ini, tim penyidik tindak pidana khusus pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur telah melakukan pemeriksaan saudara IN selaku mantan gubernur Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam dugaan perkara Debon. Kaitannya dengan itu, kan saling penyidik itu kan penyidikan terus berjalan, ya kan? Keterkaitan itu semuanya diperiksa, ya kan? Untuk menemukan alat bukti. Seperti itu. Berarti memungkinkan ada tersangka baru, Pak? Ditunggu nanti. Siap. Untuk nih sedikit untuk. Rizal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Narkoba modus pengiriman paket fiktif dimusnahkan. Nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini.